Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri, Anggita Salsabila Salma, NIM 182. Saya Marcelia Loami, NIM 176. Saya Kusnul Masyarah, NIM 181. Akan mempresentasikan tugas proyek 3 basis data. Untuk soal yang pertama, buatlah dan jelaskan model data overtime dalam diagram yang telah kami buat. Jadi kami di sini menggunakan model data overtime accommodating a change relationship. Karena seperti yang sudah dijelaskan di YouTube, materi 3.2 Database Foundation dijelaskan bahwa relasinya bisa berubah-ubah. Contohnya diagram yang kami miliki yaitu hubungan antara sekolah dan siswa baru, karena sekolah akan terus mendapatkan siswa baru dan bukan hanya satu siswa saja. Di video dijelaskan bahwa pada rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian yang ini, orang lain tidak bisa mengetahui siapa saja yang sudah menempati apartemen itu. Maka dari itu, dibuatlah tambahan entitas lagi seperti gambar pada kedua ini, seperti yang sudah dijelaskan di YouTube. Tetapi, pada rangkaian entitas yang sudah kami buat, itu terdapat tanggal daftar, sehingga orang bisa saja mengetahui data-data siswa yang sudah mendaftar di sekolah tersebut dengan cara memberikan nama siswa dan nomor daftar siswa. Jika disebutkan pada contoh yang dijelaskan bahwa orang lain tidak bisa mengetahui data-data orang atau tamu yang pernah menempati apartemen atau berkunjung pada apartemen itu karena data-data orang tersebut bersifat pribadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Perbaiki apabila belum diagram Anda menjadi first normal form dan jelaskan alasan mengapa entitas atau beberapa entitas tersebut sudah dalam satu NF. Jadi di dalam satu NF ini, yang pertama itu tidak ada multi value. Dan yang kedua, yaitu di dalam satu atribut nilainya hanya ada satu saja atau single. Jadi, di atribut nama calon ini mencakup banyak calon pendaftar di dalam sekolah. Jadi data nama calon sudah multi value dan perlu dirubah. Dan menjadi entitas baru. Jadi, entitas lama itu kan ada user dan calon siswa. Jadi di sini entitas barunya ada siswa, yang mana primary key-nya calon siswa, yang diambil dari atribut calon siswa. Kemudian di dalam entitas ini berisikan atribut-atribut, ada biodata, persyaratan pendaftaran, dan tempat pendaftaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3, yaitu perbaiki diagram Anda menjadi second normal form dan jelaskan alasan mengapa entitas atau beberapa entitas tersebut sudah menjadi 2 NF. Nah, jadi kan di second normal form itu persyaratannya adalah atribut atau seluruh yang bukan primary key itu mencari keterangannya atau mempunyai karakteristik. Nah, terus seluruh atribut primary key itu sesuai dengan karakteristiknya. Contohnya kode user nih primary key karakteristiknya itu user. Nah, terus yang nomor daftar itu karakternya tuh ya calon siswa. Nah, terus juga kalau satu atribut tidak sama-sama pegang, maksudnya nggak ada hubungan atau nggak ada karakteristik dalam primary key itu dipindah ke entitas sesuai dengan yang sesuai dengan primary key itu. Nah, terus tiap atribut itu bergantung pada primary key di entitas. Nah, contohnya ini kan tempat pendaftaran. Tempat pendaftaran itu sebenarnya lebih cocok dan lebih karakteristik tuh
di bagian user. Soalnya kan user ini kan seperti yang di dalam sekolah kan, yang di sekolahnya. Jadi tempat pendaftarannya tuh lebih sesuai di user. Jadi itu nanti diganti di sini, di bawah status ditambahkan atribut tempat pendaftaran. Gitu. Untuk tugas nomor 4, perbaiki apabila belum diagram Anda menjadi treat normal from dan jelaskan alasan mengapa entitas atau beberapa entitas tersebut sudah dalam treat normal from. Pada treat normal from, diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 buah atribut A, B, dan C, dan kondisinya adalah A melalui B dan B melalui C, maka C dikatakan sebuah transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya, pada treat normal from ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel yang baru. Jadi alasannya adalah pada tree normal from tidak ada atribut non-PK yang bergantung ke atribut non-PK yang lainnya. Contohnya, atribut nilai bergantung pada total name. Karena dijelaskan seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa syarat treat normal from yaitu atribut non-PK yang bergantung pada atribut non-PK lainnya dibuat entitas baru. Jadi contohnya seperti ini, ada pada entitas grade siswa ada total 6 dan nilai matematika dan nilai bahasa Inggris serta nilai bahasa Indonesia. Normalisasi database first normal from, second normal from, dan third normal from akan sering kita lakukan ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Normalisasi database memiliki tujuan yaitu menghilangkan dan mengurangi redundansi data, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah yang pertama, insert anomaly, yaitu situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, update anomaly, yaitu situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, delete anomaly, yaitu penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Yang terakhir, tidak semua database bisa dinormalisasikan, hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasikan. Banyak vendor DBMS atau Database Management System, di antaranya Oracle, MySQL, SQL Server, dan PostgreSQL, dan juga masih banyak yang lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.